kembali lagi bersama saya, Nikomang Nadia Triwandari, nomor absen 25 dari kelas 10 MIPA 6. Di video kali ini, saya akan membahas soal ulangan matematika eksponen. Nah, pada ulangan subbab eksponen kali ini, ada 5 soal yang harus kita bahas, yaitu yang pertama, bentuk dari 9 dikali 27 pangkat 4 dibagi 81 pangkat 3. Nah, ini gimana cara nyelesainnya nih? Kan basisnya belum pada sama, ada 9, 27, sama 81. Kalau diperhatiin, angka 9, 27, sama 81 merupakan hasil dari bilangan berpangkat juga kan, yaitu 9 hasil dari 3 pangkat 2, 27 hasil dari 3 pangkat 3, 81 hasil dari 3 pangkat 4. Jadi, kita bisa tulis bentuk matematikanya 3 pangkat 2 dikali dalam kurung 3 pangkat 3 kurung tutup pangkat 4 dibagi dalam kurung 3 pangkat 4 kurung tutup pangkat 3. Nah, kalau dalam kurung kayak gini kayak gimana? Kita ingat lagi ke salah satu sifat eksponen, yaitu jika ada dalam kurung A pangkat M kurung tutup pangkat N, maka pangkatnya dikali. Sehingga menjadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 4 dibagi 3 pangkat 4 dikali 3. Nah, ini sama juga kan? Hasilnya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 12 dibagi 3 pangkat 12. Nah, ini basisnya udah sama kan? Udah sama-sama 3. Ingat lagi ke sifat eksponen. Jika ada perkalian eksponen dengan basis yang sama, pangkatnya ditambah. Sedangkan jika ada pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya dikurang. Jadi 3 pangkat 2 ditambah 12 dikurang 12. Sama dengan 3 pangkat 2 dengan hasil akhir 9. Kita lanjut ke soal nomor 2. Bentuk sederhana dari dalam kurung 0,5 kurung tutup pangkat min 2 per 4 pangkat min 1. Nah, 0,5 ini kalau dalam pecahan kan sama dengan 1 per 2 kan? Nah, kita ubah. Jadi, dalam kurung 1 per 2 kurung tutup pangkat min 2 per 4 pangkat min 1. Nah, setengah ini kalau dalam bilangan berpangkat sama dengan 2 pangkat min 1 kan? Nah, 4 ini kalau dalam bilangan berpangkat juga sama dengan 2 pangkat 2. Sehingga bisa kita tulis dalam kurung 2 pangkat min 1 kurung tutup pangkat min 2 per dalam kurung 2 pangkat 2 kurung tutup pangkat min 1. Nah, ingat lagi ke sifat eksponen. Jika ada dalam kurung A pangkat M kurung tutup pangkat N, maka pangkatnya dikali. Sehingga dalam bentuk ini kita kalikan 2 pangkat min 1 dikali min 2. Begitupun yang ini yaitu 2 pangkat 2 dikali min 1. Sehingga bentuknya jadi kayak gini. Min dikali min jadi plus. 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi 2 pangkat 2. Per plus dikali min sama dengan min. 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi 2 pangkat min 2. Sehingga hasilnya menjadi 2 pangkat 2 per 2 pangkat min 2. Nah, ini kan basisnya sama-sama 2. Terus dia ada tanda bagi. Ingat lagi ke sifat eksponen, yaitu pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya dikurang. Sehingga 2 pangkat 2 dikurang dalam kurung min 2, kurung tutup. Sehingga hasilnya menjadi min ketemu min jadi plus, jadi 2 tambah 2 sama dengan 4, sehingga 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bentuk sederhana dari Y pangkat 2 dikali Z per 2 kali 4Y pangkat 3 dikali Z per Y. Nah, ini kan bentuknya pada pecahan semua kan? Nah, kalau perkalian pecahan itu tinggal dikaliin aja. Ini dikali ini, terus ini dikali ini. Jadinya, bentuknya jadi kayak gini kan? Nah, ini kayak kali ini kali ini kali ini. 4-nya kita tetepin jadi 4. Y pangkat 2 dikali Y pangkat 3. Nah, ini basisnya sama kan? Kalau perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya ditambah. Sehingga menjadi Y pangkat 2 ditambah 3, yaitu Y pangkat 5. Nah, Z kali Z sama dengan Z pangkat 2. Per 2 kali Y, ya 2Y. Ini kita lihat, Y sama Y. Basisnya sama kan? Tandanya per. Pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya dikurang. Y ini kita anggap sebagai Y pangkat 1. Sehingga bentuknya menjadi 4Y pangkat 5 min 1 kali Z pangkat 2 per 2. Atau, nah 4 ini merupakan hasil bilangan berpangkat juga kan, yaitu 2 pangkat 2. Kita boleh ubah juga nih ke 2 pangkat 2, biar basisnya sama-sama 2. Sehingga menjadi 2 pangkat 2 dikali Y pangkat 5 min 1 dikali Z pangkat 2 per 2. Nah, kalau kita pakai cara ini, kita bisa coret 4 sama 2-nya. Kita pakai cara yang ini, kita lihat angka 2-nya. Nah, basisnya sama kan? Terus ini ada tanda per. Pembagian eksponen dengan basisnya sama, maka pangkatnya dikurang. Nah, 2 ini kita anggap 2 pangkat 1. Sehingga 2 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 1 atau 2. Jadi, bentuk akhirnya menjadi 2Y pangkat 4 Z pangkat 2. Kalau masih bingung gimana dapat 2-nya, 4 dibagi 2 dapat 2. Atau 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 1 hasilnya 2. Terus dapat Y pangkat 4-nya di mana? Ini, Y pangkat 5 dikurangi 1. Nah, untuk Z pangkat 2-nya kita tetapin.
Selanjutnya, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu bentuk sederhana dari dalam kurung A dikali B kurung tutup pangkat 3 dikali A pangkat 4 per dalam kurung A pangkat 2 kurung tutup pangkat 4 dikali B. Nah, kita ingat lagi ke salah satu sifat eksponen, yaitu dalam kurung A dikali B kurung tutup pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Sehingga dalam hal ini A pangkat 3 dikali B pangkat 3 dikali A pangkat 4. Nah, ini ingat lagi ke salah satu sifat eksponen juga, yaitu dalam kurung A pangkat N kurung tutup pangkat M sama dengan A pangkat N dikali M. Sehingga dalam hal ini A pangkat 2 dikali 4 dikali B. Hasilnya jadi A pangkat 3 dikali B pangkat 3 dikali A pangkat 4 per A pangkat 8 dikali B. Nah, dalam bentuk ini ada dua basis nih, basis A sama basis B. Kita kumpulin basis A dulu ya. Nah, basis A itu ada perkalian, ada pembagian juga. Kita ingat lagi, perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya ditambah, sedangkan pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya dikurang. B ini juga sama, tapi dalam basis B cuma ada pembagian. Sehingga pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya dikurang. Sehingga menjadi A pangkat 3 ditambah 4 dikurang 8 dikali B pangkat 3 dikurang 1. Sama dengan A pangkat min 1 dikali B pangkat 2. Atau, nah ini kan masih negatif kan nih pangkatnya, kita ubah ke pangkat positif dengan cara mengikuti salah satu sifat eksponen, yaitu A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Sehingga A pangkat min 1 kita ubah menjadi A pangkat 1. Atau A pangkat 1 gitu, kita nggak usah tulis satunya, jadi A doang. Sehingga bisa kita tulis B pangkat 2 per A. Jadi hasil akhirnya A pangkat min 1 dikali B pangkat 2 atau B pangkat 2 per A. Kita lanjut ke soal nomor 5 atau soal terakhir, yaitu bentuk sederhana dari A pangkat 3 dikali B dikurang A dikali B pangkat 3 per A pangkat 3 dikali B pangkat 2 per A pangkat 2 dikali B pangkat 3. Nah, pada bentuk ini kita jabarkan. A pangkat 3 dikali B dikurang A dikali B pangkat 3 kita jabarkan menjadi AB dalam kurung A pangkat 2. Kita jabarkan menjadi AB dalam kurung A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 kurung tutup. Apa jabarannya harus kayak gini nih? Biar hasilnya mau menjadi A pangkat 3 dikali B dikurangi A dikali B pangkat 3. Kita buktiin ya. AB dikali A pangkat 2 sama dengan A pangkat 3 dikali B. AB dikali min B pangkat 2 sama dengan min A dikali B pangkat 3. Mau kan? Nah, yang ini juga sama, kita jabarin. Jadi, A pangkat 2 dikali B pangkat 2 dalam kurung A dikurang B kurung tutup. A pangkat 2 dikali B pangkat 2 dikali A sama dengan A pangkat 3 dikali B pangkat 2. A pangkat 2 kali B pangkat 2 dikali min B sama dengan min A pangkat 2 dikali B pangkat 3. Nah, hasilnya mau kan sama, berarti bentuk penjabaran ini benar. Nah, AB ini kan sama dengan A pangkat 1 dikali B pangkat 1 kan? Serta tanda per. Ini juga basisnya udah sama. Pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya dikurang. Jadi A pangkat 1 dikurang 2 dikali B pangkat 1 dikurang 2. Sama dengan A pangkat min 1 dikali B pangkat min 1 kan? Nah, itu kan masih negatif. Nanti kalau kita ubah ke positif, kita ikut ke salah satu sifat eksponen, yaitu A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Sehingga A pangkat min 1 dikali B pangkat min 1 bisa kita ubah menjadi 1 per AB. Itu nggak usah kita tulis. Jadi dia per AB. Nah, ini juga tetap nih, A min B. Nah, ini kok jadi kayak gini? Nah, A pangkat 2 min B pangkat 2 ini kita jabarin lagi. Jadi dalam kurung A min B kurung tutup dikali dalam kurung A plus B kurung tutup. Tadi kan isi 1 kan, satunya nggak usah kita tulis. Jadi bentuknya dalam kurung A min B kurung tutup dikali dalam kurung A plus B kurung tutup per AB dalam kurung A min B kurung tutup. Nah, ini kan ada A min B, ini juga ada A min B, bisa kita coret nih. Jadi hasilnya A plus B per AB. Sekian video materi pembahasan soal dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.